Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok KKNDR 92 Insu. Di tema 4 ini, kami akan membahas peran internet sebagai media pembelajaran dan penyiaran dakwah Islamnya di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar di tengah masa pandemi COVID-19, Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan. Ada 4 pokok utama strategi yang diusung Kemendikbud, yaitu: pertama adalah pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua anak-anak dapat melakukan itu karena faktor infrastruktur. Kedua adalah tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-19 mengenai karakteristik, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Ketiga adalah pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Keempat adalah bagi para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah. Akan tetapi, penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak. Dari keempat strategi KBBM di tengah pandemi tersebut, peran internet sangat dibutuhkan. Yang pertama, dalam pembelajaran secara daring, dengan menggunakan internet, guru dan siswa tetap aman berada di rumah. 2. Untuk memberikan pendidikan, dengan menggunakan internet, tenaga pendidik akan lebih mudah, yang mana dikendalikan secara jarak jauh. Efisiensi waktu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 3. Melakukan pembelajaran kepada peserta didik dengan asik dan menarik. Misalnya, dapat mengakses YouTube melalui internet, yaitu sesuai pelajaran apa yang diinginkan. 4. Peran internet kepada para guru dalam memberikan penilaian dan motivasi akan mudah tanpa harus Selain berdampak pada pendidikan di masa pandemi COVID-19, juga berdampak menyiarkan dakwah Islamnya khususnya para dai. Lalu, bagaimana peran internet dalam penyiaran dakwah Islam di masa pandemi COVID-19? ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk dapat berdakwah dan menyeru agar manusia kembali ke jalan yang baik. Dakwah adalah sebuah keniscayaan bagi agama Islam, karena Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui jalan dakwah. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa dakwah menjadi salah satu aktivitas bagi seluruh umat Islam di dunia, namun tantangan dakwah tiap zaman berbeda dan berkembang. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari 2 jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial atau internet yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif, seperti dalam berdakwah. Harus tetap berjalan sesuai
manipulasi yang bersifat aktual yang ekonomi COVID-19. Maka di masa pandemi saat ini yang bersifat urgent dan sosial media adalah metode yang paling tepat dakwah agar mempermudah masa untuk mendapatkan dakwah sebagaimana harus ke majelis. Maka beberapa metode yang dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan internet. Yang pertama yaitu melalui website, yang kedua mailing list, dan aplikasi chattingan. Dan dari ketiga metode yang dapat dimanfaatkan dengan internet dalam berdakwah, yaitu yang paling tonjol adalah chattingan. Sebab dengan berbasis chattingan sebagai sarana berdakwah akan lebih mudah karena sifatnya turn off atau tidak pernah dimatikan dan dapat diakses tanpa batas. Realita inilah yang menjadi tonjol menjadikan aplikasi chattingan sebagai media dakwah. Misalnya, eksekusi dalam aplikasi chattingan, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter. Dengan chattingan dari aplikasi tersebut banyak digemari oleh kalangan mahasiswa, di mana untuk saling berkomunikasi antar individu maupun grup tanpa harus bertatap muka langsung. Dengan adanya chattingan, dapat saling berdiskusi mengenai agama. Misalnya, dapat menukar hafalan melalui WhatsApp, kemudian mengingat dalam mengaji. Hal ini bukti mudahnya dalam memanfaatkan media chattingan sebagai sarana dakwah. Oleh karena itu, dengan media chattingan sangat berhubungan dengan generasi muda. Harapannya, dengan aplikasi chattingan, walau dengan pandemi COVID-19, dapat membantu pemuda-pemudi Islam. Hal ini mengingatkan kita kepada pidato Insinyur Soekarno, yaitu meminta 10 pemuda yang terbaik akan diajak untuk memperjuangkan dunia membentuk lingkungan Islam.